Makanku, makanan sehat, siap saji, masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyaksikan Mesh News bersama saya Dina Amalia, langsung dari Studio 70 Jakarta. Menteri BUMN Erick Thohir yang juga sebagai Ketua Umum PPMS bersama Menteri Koperasi dan UMK Teten Mas Duki yang juga sebagai Wakil Ketua Umum 1 PPMS melakukan kunjungan kerja di Koperasi Pondok Pesantren atau Kopontren Al-Ittifaq Ciwidey Bandung pada Minggu 10 Oktober 2021. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional dan penguatan ketahanan pangan berbasis pertanian. Erick Thohir dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa sebagai Ketua Umum MES, dirinya akan memastikan Kementerian BUMN akan mendukung pembiayaan Kopontren Al-Ittifaq dan kopontren-kopontren lainnya melalui alokasi pembiayaan yang berasal dari industri keuangan syariah, salah satunya dari Bank Syariah Indonesia dan Permodalan Nasional Madani. Erick mengapresiasi inisiatif pemberdayaan ekonomi pesantren oleh Kopontren Al-Ittifaq dengan memberdayakan para santri dalam aktivasi agroekonomi sehingga berimplikasi pada terwujudnya ketahanan pangan. Lebih lanjut, Erick berharap Kopontren Al-Ittifaq dapat dijadikan inspirasi bagi pondok pesantren lain yang hendak menggerakkan perekonomian berbasis pesantren. Menurutnya, melalui pesantren dan pemberdayaan para santri serta didukung oleh seluruh pemangku kepentingan, optimalisasi berbagai potensi perekonomian nasional dapat dilakukan secara maksimal. Senada dengan Erick, Teten Mas Duki dalam kesempatan tersebut juga mengatakan Kopontren Al-Ittifaq yang bergerak di sektor agribisnis dengan komoditas utama sayur mayur ini dapat menjadi role model dalam pengaplikasian koperasi yang dapat memajukan perekonomian desa. Teten menambahkan, dengan pemberdayaan ekonomi berbasis agrobisnis milik Kopontren Al-Ittifaq ini, petani akan sangat terbantu karena produk pertanian yang dihasilkannya terserap dengan baik. Selain itu, aspek distribusi dan pemasaran produk juga dapat memberikan imbal hasil yang sepadan karena koperasi yang akan menjadi pengelola. Dalam kesempatan ini, rombongan Menteri Erick Thohir dan Teten Mas Duki juga meresmikan Alif Learning Center atau ALEC sebagai inkubator pertama yang berbadan hukum koperasi dan memiliki karakteristik bisnis usaha pertanian dan mendukung fokus usaha dan bisnis dari koperasi. Secara umum, pemerintah bersama seluruh pihak terus mendorong penguatan ekonomi melalui pemberdayaan pondok pesantren dengan menyalurkan sejumlah insentif pembiayaan melalui skema bisnis yang disesuaikan dengan potensi dari masing-masing pondok pesantren di sejumlah daerah di Indonesia. Percepatan pengimplementasian program sertifikasi halal gratis atau Sehati yang telah diresmikan oleh pemerintah beberapa waktu lalu membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan, utamanya berkaitan dengan sosialisasi program dan pendampingan yang harus dilakukan secara masif dan berkesinambungan. MES sebagai organisasi keumatan yang memiliki fokus terhadap pengembangan industri halal akan ikut serta dan berperan aktif dalam mempercepat implementasi program tersebut kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Langkah konkretnya, belum lama ini MES bekerja sama dengan PT Surveyor Indonesia dan BPJPH Kementerian Agama menyelenggarakan Syariah Webinar Series sekaligus pendampingan program Sehati bagi UKM. Pada tahap awal, program ini akan diselenggarakan mencakup wilayah di Pulau Jawa dengan melibatkan peran serta jaringan kepengurusan MES di tingkat pengurus wilayah di 5 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, serta daerah istimewa Yogyakarta dengan menargetkan 500 sampai 1.000 peserta pelaku UKM. Melalui PWMS DKI Jakarta, program ini perdana diselenggarakan pada Rabu 13 Oktober 2021 dengan mengangkat tema Berkah Usahaku, Sukses Bisnisku, Lancar Pendapatanku. Hadir menyampaikan sambutan dalam kesempatan tersebut yaitu Ketua Umum PWMS DKI Jakarta Tito Maulana dan Direktur Komersial PT Surveyor Indonesia Saifuddin Wijaya. Dalam sambutannya, Tito menyampaikan bahwa program ini sebagai bentuk kolaborasi antara MES, BPJPH, dan PT Surveyor Indonesia dalam mendukung percepatan implementasi program Sehati. Menurutnya, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk memainkan peran yang strategis sebagai produsen produk halal dunia. Sementara itu, Saifuddin menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara mengapresiasi semangat MES dalam mengembangkan dan mendukung kapasitas produksi industri halal di Indonesia. Dirinya menyebutkan program pendampingan ini akan segera dilaksanakan juga di 4 wilayah provinsi lainnya sebagai sarana untuk mempercepat kapasitas UKM di Indonesia melalui program Sehati. Pada kesempatan tersebut, hadir sebagai narasumber yaitu Kepala Pusat Sertifikasi dan Registrasi Halal BPJPH yang juga Wakil Ketua Komite Industri Manufaktur dan Pengembangan Produk Halal PPMS, Mas Duki, Wakil Sekretaris Umum PWMS DKI Jakarta Arief Bowo Sasongko, serta Kepala LPH PT Surveyor Indonesia Afrinal Nazarudin.
Sementara pada pelaksanaan yang kedua, program ini diselenggarakan bersama dengan PWMS Banten yang dilaksanakan pada Jumat 15 Oktober 2021 dengan mengundang dua narasumber, yaitu pengurus MES Banten Hadi Prastowo dan auditor LPH PT Surveyor Indonesia Anggraini Wulansari. Pasca program ini, para peserta pelaku UKM akan diarahkan untuk mengisi dan melengkapi sejumlah berkas dan akan dilakukan penyaringan sebelum akhirnya para pelaku UKM tersebut menerima pendampingan yang komprehensif dari MES dan PT Surveyor Indonesia untuk memperoleh program Sehati. Melalui program ini diharapkan dapat mendorong keterjangkauan literasi dan informasi terkait program Sehati serta mempercepat implementasi program Sehati sehingga dapat tercapai target 3.200 UKM yang terdaftar hingga periode 10 November 2021. Dalam rangka memperkuat silaturahim dan koordinasi, pengurus wilayah khusus MES Sudan menggelar Family Gathering dengan mengusung tema Banyak Warna Satu Rasa Bersama Kita Bisa yang diikuti para pengurus pada Jumat 8 Oktober 2021 bertempat di Basecamp Mahasiswa Muhammadiyah di Sudan. Ketua Umum PWK MES Sudan, Ida Nurjanah, dalam keterangan terpisah menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi inisiatif awal dalam menguatkan ikatan persaudaraan antar sesama pengurus. Menurutnya, sebagai bagian dari jaringan MES luar negeri yang berisi kalangan anak muda, MES Sudan diharapkan dapat menjadi wadah pembelajaran untuk memahami lebih dalam terkait penerapan ekonomi dan keuangan syariah, sehingga sekembalinya di tanah air dapat berkontribusi secara aktif. Selain itu, dirinya menyebutkan kegiatan ini sangat berdampak positif bagi pergerakan organisasi MES Sudan, terutama dalam merumuskan gagasan-gagasan inovatif yang akan disusun menjadi program kerja. Ida kemudian mendorong segenap pengurus MES Sudan untuk bersemangat dalam mensiarkan ekonomi syariah melalui program yang menarik, progresif, dan terukur. Hal ini dimaksudkan untuk menguatkan posisi MES Sudan sebagai organisasi ekonomi syariah para diaspora di Sudan. Acara yang dihadiri oleh seluruh jajaran pengurus MES Sudan ini berlangsung interaktif dengan suasana penuh kekeluargaan antar sesama pengurus. Selain perkenalan diri, dalam forum ini juga sekaligus dilakukan dialog untuk saling bertukar gagasan dalam merumuskan rancangan program kerja. Pemirsa, demikian MES News kali ini. Nantikan informasi MES News berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanku, makanan sehat siap saji masa kini.